Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan. Guys, kalian pasti sering mengalami kejadian ini. Bu, aglonya rimbun, cantik, menawan, subur gitu ya. Aglonya banyak, daunnya tiba-tiba ya. Daunnya rontok satu-satu. Membubur satu lagi sampai tangkai dan batangnya juga membubur ya, atau alias lonyot. Kenapakah itu? Kita akan membedah aglo tua yang akhirnya lonyot. Check it out. Oke guys, ini adalah aglonema Big Papa ya. Aglonema Big Papa ini saya sengaja guys, sengaja. Sebenarnya saya udah tahu harusnya bagaimana, tapi saya sengajakan dia jadi lonyot demi kalian semua. Ya, jadi sengaja si Big Papa yang rimbun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 rumpun Big Papa ini kemarin itu cantik, besar, cantik ya. Lalu saya bilang gini, ada daunnya 1 lonyot. Baru saya bilang sama asisten saya di sini, sama Mbak di sini, saya bilang, "Oke, biarin aja. Biarkan aja sampai dia lonyotnya banyak ya." Jadi saya biarkan dia lonyotnya banyak untuk menjadi konten buat kalian semua. Ya guys ya, jadi kalian pasti punya banyak deh kayak gini. Jadi tanamannya awalnya rimbun, daunnya banyak. Nanti saya kasih fotonya ya. Ini bisa kalian foto, lihat sini fotonya ya, contohnya. Dan yang awalnya rimbun, tahu-tahu sekalinya jadi begini. Siapa kalian yang begitu? Ayo komen di bawah. Dan kalian tahu nggak kira-kira ini kenapa? Kita buka ya guys. Jadi ini kejadiannya adalah ya, si tunggul tuanya dia itu bikin penyakit. Kok bisa Bu? Maksudnya tunggul tua itu yang mana sih ya? Tunggul tua itu yang mana? Batangnya yang di bawah itu guys. Jadi ini kemarin induknya saya potong pucuk. Induknya saya potong pucuk, muncullah anakannya yang sebanyak ini. Jadi bukan hanya induknya yang saya potong, tapi anaknya waktu itu ada 3, saya potong, saya pisah. Lalu induknya saya ambil juga sekalian. Akhirnya dia muncullah 10 ruas tunas seperti ini. Saya biarkan dia rimbun, tapi nggak saya panen-panen, nggak saya regenerasi, nggak saya buat dia menjadi hidup mandiri. Akhirnya jadi seperti ini. Buat kalian di rumah yang udah aglonemanya rimbun banget gitu ya. Terus tiba-tiba ada 1 daun, 2 daun, 3 daun gitu langsung membubur, apalagi sampai ke tangkai dan daunnya. Cepat dibongkar, oke? Cepat dibongkar seperti yang akan kita lakukan ya. Ini harus langsung dibongkar. Tuh coba lihat nih guys, tuh daunnya ya, kasihan. Dan ini ada beberapa pohon yang memang sudah kenanya, kasihan banget nih. Dan tanaman yang udah ada batangnya, ada sakit, itu akan mengundang hama guys. Biasanya dianya lebih rentan sama hama. Nih, tuh. Ini juga nih, tuh sudah lonyotan tuh. Tuh, aduh kasihannya ya. Demi kalian ini guys. Demi kalian buat jadi ngerti, oh iya ya, bukan agloku aja ya kayak gitu ya. Ternyata salah penanganan ya gitu. Bukan dari medianya, bukan dari medianya ini mah. Memang karena si aglonya sudah tua dan memang sudah waktunya kita regenerasi. Jadi kalian kalau memang mau aglonya panjang umur, sehat-sehat gitu ya, kalian harus buat dia terus awet muda gitu kan. Kayak saya atau banyak orang perempuan terutama ya, rajin perawatan ya. Tanaman perawatannya bagaimana? Perawatannya dia harus diregenerasi. Ini kita bongkar ya. Coba lihat guys, akarnya ulala
ulala, ulala. Ini juga yang kejadian nih. Akarnya penuh, nggak di repotting, padahal udah rumpunnya banyak. Akhirnya ya udah ya, guguran deh satu-satu. Nah, ini langsung kita panen ya. Walaupun ini akan kemungkinannya dianya sakit itu tinggi. Nih, udah kena yang batang sininya. Waduh, kasihannya kamu nak. Nah, kayak gini ya. Ini bisa kita buat dia masih punya anak lagi, masih bisa. Ini kita potong di sini. Kita potong di sini. Kalau kayak gini guys, sudah kejadiannya, kalian itu nggak bisa mengharapkan si yang ini muncul ini itu bakal baik, karena udah keburu sakit. Tuh, wow, nih, udah ada red spotnya ya. Jadi untuk kalian ya yang punya aglo kayak gini ya, ini kalian ini nggak bisa harapkan dia untuk si tunas ini jadi cantik kayak gimana. Karena apa guys? Coba lihat ini guys ya, mudahan kelihatan. Nih, ini udah ada red spot. Ini namanya red spot itu ini loh, tuh. Nih, ini red spot namanya tuh. Penyakitnya udah naik ke atas batangnya. Ya, ini juga udah telat di repotting sebenarnya. Waktu dianya yang pas 10 rumpun gitu, ini kan akarnya udah penuh ya. Akarnya udah penuh. Harusnya dia dipindah lagi ke pot yang lebih besar. Ini masih pot di ukuran 25 kayaknya. Supaya ya itu dia masih dapat makan. Ini saya buang lagi nih. Ya, ini saya buang lagi karena dia percuma nih, ada red spotnya. Wah, bener kan guys, kalau udah sampai pucuk naik, red spotnya itu udah pasti sampai di atas nih. Tuh, ya. Kayak mana nih Bu jadinya? Ya udah, kita tanam aja. Nah, ini saya siapkan air verliquid ya. Saya siapkan air verliquid. Ini saya cemplungin aja ke dalam sini ya. Nanti saya tanam dia di dalam kuburan aglo. Oke, dalam kuburan aglo. Nah, yang ini kita tutup aja lukanya ya. Kita tutup aja lukanya ini. Lalu ini juga kita panen ya, kita panen. Ini namanya panen untuk menyelamatkan ya, bukan panen untuk propagasi atau bikin jadi banyak. Tapi setidaknya dia masih bisa kita selamatin untuk pucuknya. Harapannya bisa selamat ya. Ini sampai setinggi ini tidak ada red spotnya. Mudahan dia aman aja. Tapi ini cuma satu daun. Tapi ini pun daunnya yang di sini udah seperti ini ya. Kasiannya. Kalian juga jangan telat repotting guys ya. Jangan telat repotting aglonya. Terus kalau memang aglonya udah banyak kayak gini dari tunggul tua ya, itu paling aman. Udah, kalian mendingan pisah aja deh. Pisah aja daripada kayak gini. Wah, ini kasihan banget nih. Ini udah mati pucuk juga. Nih, perhatikan nih. Ini mati pucuk nih. Jadi sisa daunnya ini udah mati pucuk. Ini biasanya kayak gini red spotnya udah sampai atas. Tuh. Kalau mati pucuk itu biasanya red spotnya udah sampai atas. Di batangnya itu sudah ada penyakitnya gitu. Jadi kalau kalian tungguin sampai pucuknya lonyot ya udah. Biasanya udah nggak ada harapan yang besar ke tanamannya ya. Nah, ini belum ada yang lonyot daunnya. Nih. Dari satu pohon ini belum ada yang lonyot sama sekali. Dan coba lihat batangnya. Nih, batangnya masih bersih ya. Mudahan ini selamat. Tanpa akar saya buat ya. Saya buat tanpa akar karena apa? Ini mau saya kasih satu daun pancing di tangkainya itu. Baru tutup dengan kapur sirih. Ini kapur sirihnya bisa beli di pasar ya. Yang ini, oh ini selamat nih, masih batang muda nih. Ini saya ambil aja dah akarnya nih. Ini 4 daun, mudahan dia bagus.
Kalau ini saya panen seperti biasa. Saya bawakan ambil 2-3 akar, langsung saya potong seperti ini. Nah, masih ada yang selamat kan? Jadi sebenarnya dia ini waktu dalam kondisi tidak ada yang lonyot daunnya ya, dengan rumpun yang sebanyak itu, pilihannya itu 2 ya. Kita repotting dia ke pot yang lebih besar ya, kita repotting dia di pot yang lebih besar, atau kita panen semuanya gitu. Saya sendiri lebih senang untuk saya panen semuanya. Kenapa begitu? Karena tunggul tua itu seperti bom waktu guys. Jadi buat kalian yang punya tanamannya rumpun-rumpun di rumah ya, akan ada momennya, akan ada waktunya nanti tanaman kalian itu akan gugur satu persatu daunnya. Nah ini juga mati pucuk guys, mati pucuk baru daun yang di bawah itu masih basah tuh. Akhirnya udah saya bersihin aja, baru saya tutup lukanya ya. Tunggul kayak gini saya malas bongkar-bongkar. Saya malas bongkar-bongkarnya itu, malas saya cacah-cacah ya. Nanti ini ya medianya paling saya kurangin dikit, habis itu saya tambahkan sama fermentan yang fresh ya. Ini juga aduh sisa 1 daun, say. Ini juga mati pucuk nih. Nih, ini mati pucuk juga nih. Pucuknya udah nggak ada, jadi kita jadikan dia daun pancing juga. Ini baunya nggak enak ya. Buat kalian yang tahu baunya, komen di bawah deh. Kalau tanaman yang lonyot terus karena sakit itu baunya kayak mana ya? Baunya kayak mana? Ah kasihannya. Nggak apa-apa ya nak ya, buat belajar biar banyak yang jadi pinter. Dipotong di sini. Ini saya kurangin aja nih daunnya, karena yang di belakangnya itu bekas lonyot nih. Ini yang kayak gini-gini ya, sama yang tadi yang pertama saya potong itu harapan hidupnya udah kecil banget guys. Mungkin udah kurang dari 20% lah. Kalaupun dia hidupnya itu kayak hidup segan mati tak mau gitu. Jadi buat kalian kalau terlambat ya begitulah ya. Bukan saya bilang dinikmatin, dijadikan pelajaran. Ini juga mati pucuk guys. Nih, coba lihat nih. Ini mati pucuk juga nih. Pucuknya udah meleleh juga nih. Pucuknya udah meleleh. Ini tangkai daun bawahnya itu saya buang aja. Ini kalau nggak saya potong aja. Nih. Nanti tanaman yang mati pucuk kayak gini, pucuknya mati seperti ini, tapi kalau kita selamatkan dia, ya, ini sama aja kayak kita tanam bunggolan, ya. Jadi ini sama aja seperti kita nanam dia, seperti kita tanam seruas atau 2 ruas. Jadi ini bukan pucuknya, ini batang tengahnya. Nanti dia bisa muncul anak dari sebelah sini, bisa muncul anak, ataupun dari batang yang paling atas bisa muncul tunasan, ya. Jadi ini kita ambil aja karena batangnya udah lumayan besar nih, bisa pecah tunas tuh cepat. Kalau batangnya masih muda biasanya saya tinggal aja. Ini juga batangnya besar ya. Jadi ini seperti motong seruas-seruas guys. Ini saya tusuk. Tuh. Ya. Saya rendam. Oke, guys, ini sudah tadi kita kerjain ya. Ini udah kita kerjain, posisinya jadinya dia seperti ini ya. Posisinya dia seperti ini. Nah, ini caranya ya. Ini medianya saya kurangin sebagian.
Yang bagian bawah saya kurangin. Ya. Lalu ini akarnya saya kurangin juga nih. Saya pruning nih akarnya. Nah, ini udah, ini kayak gini ya. Ini kan dia udah bermasalah nih bonggolnya nih. Ini saya guntingin, guys. Tuh. Ini jadi saya bilang apa, ini udah tunggul tuanya aja. Nanti kalau misalnya anaknya muncul, terus anaknya udah 4 daun, kita panen. Gitu caranya. Tuh, coba lihat nih. Ini ada sampai ada anak yang nggak naik nih. Kasihan sekali nih. Nih. Ini nggak naik nih, gagal naik nih. Ini juga nih. Tuh. Ya. Ini harusnya, makanya kalau saya bilang kan ya, bukannya pot yogurt itu nggak bagus. Bukan pot yogurt itu nggak bagus, tapi yang saya bilang tanaman itu kalau mau beranak dia lebih suka potnya yang lebar gitu. Potnya dia sukanya yang lebih lebar. Dan yang namanya kalau tanaman hamil kayak gitu ya, itu makanannya rakus, guys. Ya kalian lihat aja sendiri. Kalau kalian hamil atau istri kalian hamil atau saudara kalian hamil, makan terus kan gitu. Jadi dia pasti lapar. Dan ini harusnya itu udah dipindah ke pot besar gitu. Nah kayak gini. Bener guys, kepotong tunas guys. Kalau petani rajin guys, kalau petani rajin bener deh. Kalau petani kayak gini-gini, apalagi kalau aglonya aglo mahal ya, bonggolan tua kayak gini, ini pasti dibongkar, dicuci. Kalau petani, mereka bongkar terus cacah-cacah. Saya kan bukan petani ya. Saya bukan petani, jadi ya udah, saya kerjain aja. Saya kerjain dengan cara yang sesimpel-simpelnya. Karena kalaupun saya cacah-cacah, waduh, tempat saya ini di sini nggak memadai ya guys. Akhirnya udahlah, biarin aja, jadikan kita bikinkan tunggulan aja. Nah, dah. Tara. Seperti ini nanti kita tanam. Karena saya nggak mau, kenapa saya pruning dan saya kurangin? Karena saya nggak mau pindahin dia ke pot yang lebih besar. Oke guys ya, tadi saya bersihin dulu media lamanya itu, saya simpannya itu bukan saya buang. Itu media lamanya biasanya saya pakai ke tanaman lain. Misalnya saya punya di sini ada tanaman cabe-cabe ya, atau misalnya kalian di rumah nanam apa gitu di rumah ya selain aglo, itu bisa kalian pakai lagi, apalagi untuk tanaman-tanaman yang tahan banting ya, tahan banting seperti batang keras gitu kan, atau misalnya kalian punya pohon mangga di rumah, bisa kalian tumpuk di bawahnya ya. Lalu ini ya, aduh kasihannya dia ya, kasihannya dia nih. Ini saya tanam lagi, tapi ini tadi saya cek, waktu saya cek ya, ini batang bawahnya ini kan udah batang tua nih. Ini ada bonggol anaknya nih di bawah nih. Anaknya bakal susah naik, jadi kayaknya ini mau saya potong bagi dua nih. Tanpa saya lihat apa-apa ya, langsung saya potong aja nih. Coba lihat guys. Ini ya, kalau petani kayak gini-gini rajin guys. Ini dikerjain satu-satu sama petani. Kayak kemarin saya ngerjain goliat merah saya ya. Kalau kalian rajin, boleh kalian kerjain seperti saya ngerjain goliat merah ya. Cuman ini bonggolnya udah terlalu besar, jadi saya udah terlalu lelah untuk ngerjainnya ya. Nih ya, seperti ini. Jadi ini bonggolnya saya bagi dua. Jadi bagi duanya itu gimana maksudnya? Wow, ini kita tanam dulu ya. Ini kita tanam dulu. Oke, seperti biasa ini saya kasihkan cube aja di bawah nih. Kasihkan cube di bawah.
Lalu tinggal saya tambah sama fermentan premium. Nih, ya. Plung. Saya tumpuk aja. Ini namanya tunggul. Nanti kalau ada punya anak dia, ingat kalau sudah 4-5 daun segera dipanen ya. Kenapa segera dipanen? Karena ini adalah tunggul tua, tunggulnya sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan. Jadi begitu ada anaknya langsung dipanen. Nanti anaknya sendiri kalau udah kalian panen jangan lupa di reset kembali. Kalian tanam nih, habis itu nanti 2 bulan kemudian kalian reset kembali. Tinggalkan tunggul bawahnya lagi, batang bawahnya. Walaupun dia tunggul sakit, tunggul tua, tetap saya kasih pupuk Slorinis ya. Dan saya tetap kasih fermentan. Karena kayak gini masih bisa muncul lagi anakannya. Nih. Tuh, ya. Ini seperti ini, 1. Oke guys ya, untuk yang seperti ini kasusnya, coba lihat ya. Coba lihat, ini kalian punya pilihan. Ini bisa kalian potong. Seperti ini. Kalian potong, tuh udah ada mata tunasnya kan? Bisa kalian potong di sini. Ya. Nih. Kalau kalian mau bongkar tadi itu ya, semuanya mau kalian bongkar, perlakuannya itu seperti ini ya. Kalian tinggal potong-potong aja. Nih. Ini potong. Ini potong. Potong semua. Potong. Ini potong. Potong. Di sini potong. Nih. Ini belum selesai guys. Ini nanti akarnya semuanya saya buangin. Ini ujungnya potong aja. Wah, ini udah coba lihat nih. Udah belendir banget ya. Dan dia merahnya bukan red spot lagi, tapi batangnya udah jadi merah semua ini. Saking sudah dia tuanya. Nih. Coba lihat. Ya, karena dia sudah tua ya. Tapi kayak gini dia masih bisa muncul nih, masih bisa tetap naik tunasnya. Jadi nggak usah dibuang. Nanti kalian lihat ya cara nanamnya ya. Oke guys ya, itu tadi sudah saya pangkasin semua akarnya ya, udah saya pangkasin semua akarnya, dan ini saya cemplungin di dalam cairan Verliquid ya. Saya cemplungin di cairan Verliquid bersama bonggol-bonggol yang lainnya tuh. Nih. Banyak kan bonggolnya kan? Banyak bonggolnya. Nah, yang sering kalian beli guys, kalau di shopping online seperti itu ya, aglo-aglo yang seperti ini loh yang kalian beli, bonggol-bonggol sakit. Jadi jangan pernah mau beli bonggol online ya. Pernah saya jadikan konten itu ya guys ya. Jadi buat kalian jangan pernah mau beli jangan pernah mau beli bonggol online. Nah, yang ini saya akan tanam, yang ini akan saya tanam, ini saya tanam ya. Ini saya tanam di pot seperti biasa. Kalian tahu caranya ya. Kalian tahu caranya, nanti kita tanam. Yang ini akan kita tanam di kuburan aglo. Apaan tuh kuburan aglo? Ya, apalagi sih ibu ini kuburan itu, apalagi sih kok ada aja ya kuburan aglo. Dan bagaimana cara menanam bonggol-bonggol sakit ini ya, dengan cara yang simpel sederhana. Oke, ini akan kita tanam
di part kedua. Yang ini akan kita tanam seperti biasa. Yang ini nanti kita siram barengan sama ini setelah kita tanam. Oke, pot elastik mana? Oke, ini ya, tinggal kita tutup lukanya dengan kapur sirih seperti biasa. Ini tanamannya ini ada 8 tunas, tapi saya hanya pakaikan 4 pot. Ya, kenapa 4 pot? Karena nanti akan ada yang saya gabung. Waduh, belendir banget nih. Biasanya aglonya yang sakit kayak gitu tuh, ada belendir. Iya. Jadi caranya yang ini akan saya tanam sendiri, ini saya tanam sendiri. Lalu ini saya tanam sendiri. Yang ini saya jadikan satu. Ini saya kasihkan fermentan cube. Iya, fermentan cube. Lalu ini saya kasihkan fermentan premium bagian bawah. Nah, yang ini 5 ini ya, yang aglo sakit-sakit ini saya jadikan satu semua guys. Ini saya kasihkan fermentan baby. Lihat caranya ya. Ini seperti ini untuk menghemat ya, menghemat tempat ya, menghemat tempat. Atau saya pakaikan pot lebih besar, nggak usah lah ya. Ini baru saya tinggal tusuk-tusuk jadi bintang 5 ya, bintang 5 seperti ini. Baru saya tinggal tancepin, tancep ya, tancep. Ini juga tancep. Nah, baru kita isi. Oke, iya. Jadi saya jadikan satu ini semuanya. Nanti tunasnya muncul ya udah biarin aja. Kalau udah tunasnya muncul baru nanti saya panenin. Ya, ini baru saya pisah-pisah. Sementara ini biar aja dia dulu kayak gitu ya. Karena kepenuhan rumah saya ini ya guys ya. Ini karena ada yang ada pucuknya, ini saya tanam sendiri. Ini pakai fermentan baby karena dia nggak ada akarnya ya. Yang sudah ada akarnya, akar barunya, udah panjang-panjang nih. Tapi ini nanti saya akan potong lagi guys, kayak gini. Nanti saya akan tetap potong lagi dia. Saya tetap akan riset dia ya, riset dia karena bonggol tunggulnya tadi kan penyakitan. Jadi kita nggak tahu tuh penyakitnya udah mulai naik apa enggak. Karena mikroorganisme jahat itu kan nggak kelihatan ya. Oke, selesai. Ini tinggal kita siram ya. Tinggal kita siram semuanya. Nanti bonggolnya kita tanam di kuburan aglo. Jangan lewatkan section kedua. Oke, seperti ini. Lalu ini kita tinggal siram ya guys. Oke, sudah kita siram semuanya ya. Udah kita siram semuanya. Lalu ini nanti bisa kalian kasihkan verliquid ya saat memang jadwalnya boleh. Atau air rendaman ini juga boleh kalian kasih. Ya, ini air rendamannya boleh kalian kasih di sini. Dikasih aja ya. Dikasih secukupnya aja guys. Nih, dikasih. Tadi kan udah direndam juga mereka di verliquid. Kalau misalnya air rendamannya ini dipakai untuk aglo lain boleh nggak? Jangan ya, karena ini aglo sakit ya. Jadi mendingan nggak usah ya. Lebih baik tidak usah. Itu biarkan untuk dirinya sendiri. Oke, ini dia tanaman yang sudah tadi kita panen secara terpaksa ya. Jadi kita kerjakan itu karena sebelumnya rimbun, cantik, mulus gitu kan. Tahu-tahu deh jadi lonyet satu-satu buat kalian. Jadi pelajaran yang pertama, kesimpulannya tadi apa? Kalau memang tanaman itu semakin rimbun, dia butuh media yang semakin banyak. Karena apa?
yang hamil itu makannya banyak guys ya. Jadi yang hamil itu makannya banyak. Dan posisi yang seperti itu harusnya tadi dipindah ke pot yang lebih besar. Si akar jangan nyentuh pot. Yang kedua pilihannya adalah apa? Dipanen semua anakannya ya. Jadi dipanen semua anakan yang di atas itu dipanen. Kalau misalnya pun dia mau muncul anakan baru setelah 4 daun bisa kita panen. Tapi biarlah dia jadi tunggul gitu. Dengan cara memanen anakannya dengan akar yang seperti itu di pot yang seperti tadi, itu dia nggak akan ada masalah. Dia nggak akan lonyot daunnya. Tapi kalau misalnya daunnya banyak, terus udah akarnya penuhin pot, dia pasti akan lonyot. Jadi jangan pernah lupa untuk repotting tanaman kalian di rumah ya guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa part kedua kita akan belajar menanam bonggol sakit. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like videonya dan di share ke teman-teman yang lain yang belum follow IG-nya Fermetan. Di follow karena kita ada kontes online ya, merawat aglonema bersama Fermetan. See you next time. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermetan. Bye-bye. Sarangi.